Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Khalil Bustami LC, Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah Halaqah Kajian Islam Masjid Mustajab yang berbahagia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan halaqah kajian Islam yang sempat kita tunda karena musim pandemi yang lalu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya pandemi ini betul-betul berakhir dan kegiatan-kegiatan kajian kita dapat kita lanjutkan dengan tenang, dengan aman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajaran-ajarannya insya Allah akan selalu menyinari hidup kita guna memperoleh kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang pada Ustadz Khalil Bustami kajian halaqah ya, untuk halaqah kajian Islam di Masjid Mustajab yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri. Halaqah ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan di sini tentu tujuannya adalah untuk membekali kita semuanya dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kajian ini juga mempunyai makna yang sangat penting untuk memperteguh akidah kita, memperluas wawasan keagamaan kita, memperdalam ilmu pengetahuan agama kita. Maka materi yang kita pilihkan di sini adalah ya, yang pokok itu 5. Ada tauhid, ada fikih, ada hadis, ada tafsir, dan kemudian ada psikologi Islam. Nah, ya, kajian-kajian tentang psikologi yang perlu dipahami oleh kita semuanya dalam menghadapi realitas yang sangat dinamis dewasa ini. Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, untuk itu kami selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri menghaturkan selamat datang dan terima kasih pada Ustadz Khalil Bustami atas berkenannya untuk meluangkan waktu bagi kita semuanya. Ini tentu kesempatan yang sangat berharga buat kita semuanya dan alhamdulillah kita itu sudah agak lama sebenarnya mengharap kehadiran beliau ini, tapi baru malam hari ini. Untuk itu kami mengaturkan banyak terima kasih atas kesediaannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beramal baik ya, li'ila'i kalimatillah. Terima kasih pada jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Jamsaren atas segala fasilitas yang telah disiapkan untuk pelaksanaan kajian rutin kita setiap malam Jumat, dan juga pada pimpinan Majelis Tabligh yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk terselenggaranya kegiatan pada setiap malam Jumat ini, dan juga pada hadirin hadirat semuanya atas kerawahannya. Ini sangat membahagiakan sekali. Terima kasih atas kehadirannya, dan dari saya selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri
sedikit akan menyampaikan informasi. Insya Allah ta'awun besok Ahad ya, tanggal 13 Maret akan kita laksanakan di Masjid Darul Arkom ya, PRM Banaran. Monggo kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, jamaah kita semuanya untuk bisa hadir di Masjid Darul Arkom di Banaran ya, mulai jam 6 pagi. Mubaliknya Ustaz Fit Khaidir dari Lamongan ya, ini dari Pondok Al-Ikhlas Lamongan. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains ya. Ini luar biasa, dibina oleh Profesor Edi Purwanto ya, di salah seorang tokohnya, karena ini terkait dengan bagaimana sains dan Al-Quran itu bisa dipertemukan ya. Ini pada sekolah tingginya Pondok Pesantren Al-Ikhlas Al-Islah ya maaf, Al-Islah Lamongan. Ini sangat luar biasa. Ini kiainya itu alumni Gontor dan kemudian mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains ya, dan ya salah seorang tokoh pentingnya adalah Profesor Agus Purwanto. Yang datang ke sini bukan Profesor Agus Purwanto tapi kepala sekolah tingginya, jadi rektornya begitu ya, yang akan datang itu. Nah, monggo Bapak Ibu besok Ahad pagi segera rawuh ke Masjid Darul Arkom di Banaran. Insya Allah tahun akan terus kita laksanakan pada setiap Ahad kedua sebagaimana jadwal selama ini. Dan kemudian pada bulan April memasuki bulan Ramadan, Ahad kedua insya Allah akan kita lanjutkan dengan ya sekalian nanti apa itu groundbreaking gitu ya, insya Allah untuk Masjid Baitur Rahman. Ini insya Allah akan kita laksanakan di Baitur Rahman pada bulan April yang akan datang setelah dari Banaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada semuanya, khususnya pada Ustadz Khalil Bistami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasallahu fatqun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu selanjutnya kami aturkan pada Ustadz Khalil Bistami. ya. إخوتي وأخواتي أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد إخوة الإسلام إخوة الإيمان saudaraku kaum muslimin rahimakumullah yar'akumullahu jami'a. Semoga Allah selalu melindungi
kita semua. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 2 tahun, kata Bapak pimpinan tadi, kita sudah istirahat. Istirahat dipaksa oleh pandemi, tapi insya Allah kita husnudzan masing-masing. Istirahatnya hanya kajian yang berkumpul, tapi setiap hari pagi, siang, malam insya Allah sudah membuka YouTube. Ngoten nggih? Tapi Allahu a'lam yang dibuka apa. Husnudzannya insya Allah kajian para ustaz, kajian Islam secara ilmiah, ya, sebagaimana karakter kepribadian syakhsiyah dari Muhammadiyah adalah mendahulukan Alkitab dan Sunnah. Saya sangat mengenal mulai saya belajar di Mekah. Bahkan saya belajar kepada murid-murid guru yang beliau Kiai Ahmad Dahlan berguru di sana beliau. Dan saya alhamdulillah juga memegang sanad muttasil dari guru-guru Kiai Ahmad Dahlan. Di antaranya adalah guru beliau, insyaallah kalau tidak salah, kalau saya salah silakan ditegur. Di antaranya adalah Syekh atau Kiai Ahmad Khatib Minangkabawi, seorang khatib dan imam Masjidil Haram kala itu. Kemudian Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang juga merupakan salah satu tokoh atau kiai kalau bahasa kita. Kalau di sana syekh yang ahli dalam fikih dan lain-lain dari Asy-Syafi'i, dari Asy-Syafi'iyah. Kemudian Syekh Mahfud At-Turmusi, Kiai Mahfud At-Turmusi yang juga berada di sana saat itu. Saya di sana berguru kepada murid-muridnya, kepada murid atau cucu murid, dan saya alhamdulillah juga membaca apa saja kitab yang dipelajari oleh Kiai Ahmad Dahlan di sana, dan saya juga sudah mempelajari dengan nikmat pertolongan dari Allah. Jadi alhamdulillah malam ini saya bisa duduk di depan Bapak Ibu. Ini kehormatan bagi saya, dan ini bagian dari ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Fa insyaallah ta'awun kita sesama umat Islam adalah ta'awun dalam urusan al-haq, kebenaran, dalam urusan agama kita, dalam urusan bersatu, kebersatuan kita, jamaah kita sebagai jamaatul muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talzamu jamaatul muslimin wa imamahum. Kita juga diingatkan di dalam Al-Qur'an, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Semuanya umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah judulnya sangat baik sepertinya, yaitu tauhid dan tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia. Inilah materi yang karena berkisar masalah tauhid, maka ini materi yang sangat utama dan pertama dalam Islam yang harus diketahui dan dijadikan keyakinan bagi kita masing-masing umat Islam. Alhamdulillah, ketika kita berbicara masalah ini, maka harus kita mulai dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua oleh Allah, manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kata Allah, di situ ada lam taukid, di situ ada qad lit taukid.
niscaya sungguh saya muliakan anak Adam. Subhanallah. Allah sendiri menyatakan, saya muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan saya tempatkan mereka berada di atas laut atau di atas daratan. Wa razaqnahum min thayyibat, saya kasih rezeki mereka dengan rezeki-rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, saya kasih kelebihan anak Adam itu mengalahkan mayoritas, banyak sekali dari makhluk-makhluk yang lain dengan kelebihan yang luar biasa. Inilah yang pertama harus kita ingat, Ibu. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dilahirkan sebagai manusia? Kok bukan dilahirkan sebagai jin? Kok tidak dilahirkan sebagai hewan? Kita kan nggak pernah minta dulu. Adakah yang pernah pesan inden saya jadi manusia? Sebelumnya nggak pernah. Kita ditakdir oleh Allah dijadikan makhluk yang namanya manusia, makhluk termulia. Alhamdulillah. Dari segala arah. Bahkan bentuknya juga sangat baik manusia. Dikatakan fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk manusia itu. Kalau nggak percaya, kalau Anda merasa bentuknya kurang baik, silahkan datang, mohon maaf, ke kebun binatang. Terus foto selfie dengan apa? Mohon maaf, kera misalkan. Dengan pasti Anda bersyukur, alhamdulillah saya tidak dijadikan kera. Loh, kita nggak pesen. Allah menjadikan kita umat manusia, ya, umat manusia yang menjadi umat yang terbaik. Kita bersyukur, alhamdulillah dikasih rezeki yang baik, ditempatkan di atas laut, kadang-kadang di atas darat, kadang-kadang di atas laut, ya. Dan Allah menyatakan kita diberi keutamaan mengalahkan makhluk yang lain. Banyak sekali di makhluk yang lain. Kalau kita ingat kisah ketika Allah menciptakan Nabi Adam, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apa kata Allah? Wahai malaikat, oleh Allah diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Sujud apa ini maksud? Apakah sujud ibadah ataukah sujud penghormatan? Penghormatan. Sujud penghormatan, karena sujud ibadah itu hanya milik Allah saja, milik Allah saja. Kata Allah, kalau saya sudah sempurna menciptakan Adam ini, faqa'u lahu sajidin, langsung kalian harus ambruk untuk sujud kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu iblis yang sudah 2000 tahun bersama malaikat, sehingga dia digolongkan malaikat. Bahkan kekuasaannya pun juga meluas sebagaimana kekuasaan malaikat, ya. Namun karena iblis tidak mengakui kemuliaan takrimah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, akhirnya dia merasa gengsi, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apa akibatnya? Akibatnya Allah mengusir iblis dan menggelari iblis minasyaitonir rajim. Rajim, diranjam, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknati. Wa inna alaika la'nati ila yaumi yub'atsun. Itu contoh, itu bukti bahwa manusia ini dimuliakan oleh Allah. Yang menjadi bukti paling dekat dengan kita, Allah menyatakan kemuliaan anak Adam ini. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apa Anda semua, apa kalian semua, kata Allah, tidak melihat bagaimana aku telah menundukkan seluruh apa yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk kamu semua, wahai manusia. Saudaraku, kalau kita melihat, ya,
kita melihat dan mau membuka mata dan berpikir, memang segala sesuatu itu diciptakan untuk kita, ditundukkan untuk kita. Coba dari sisi makanan saja, Bapak Ibu, yang kita makan apa saja? Hewan kita makan, tumbuhan kita makan, apalagi yang sudah sakit-sakit sudah 40 tahun ke atas, dino-dino godong-godongan tok yang jamu ini ya. Tumbuhan kita makan, hewan kita makan, apalagi manusia kita makan. Ada yang makan manusia? Nah itu tiap hari ngerasani orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, makan manusia makan daging orang, daging mentah. Karena suka merasani sama dengan makan daging mentah, daging orang lain. Waliyadzubillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat apa yang ada yang terjadi di muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia, Allah menurunkan hujan, biar apa? Biar tumbuhannya tumbuh, biar berbuah untuk manusia juga. Allah mendatangkan matahari menyinari sehingga timbullah pergerakan berakar karena matahari. Ada kesehatan, ada ini, ada itu, semua untuk manusia. Satu persatu. Karena Allah sudah menyatakan seperti ini, betapa mulianya makhluk yang namanya manusia ini. Lalu kalau kita sudah merasa dimuliakan, menjadi makhluk yang termulia, pertanyaannya ya, istibhamnya, pertanyaannya, ada apa, untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Di muka bumi ini dikasih kehidupan, lalu ada kematian. Pertanyaannya kan begitu. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya keimanan, orang yang tidak Islam, tidak percaya kepada Islam, mereka punya keyakinan, sebagian dari mereka bahkan banyak, bahwa manusia diciptakan tidak ada tujuan, abasa. Karena itulah Allah menegur dalam akhir surah Al-Mu'minun, ya, afa hasibtum, terusannya, annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq, fata'ala Allah al-malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Allah mempertanyakan, namanya istibham ingkari. Afa hasibtum, apa kalian menyangka, mengira, annama khalaqnakum abatha, saya ciptakan kamu sebagai manusia abatha, main-main, sia-sia, tidak ada tujuan, tidak ada manfaat. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu juga mengira bahwa kamu nanti mati lalu hilang begitu saja, tidak dikembalikan kepada Allah. Jangan, itu persangkaan yang salah. Fata'alallahul malikul haq, maha mulia, tidak mungkin Allah al-malik al-haq, zat yang merajai, yang berkuasa dan yang benar, melakukan, mengerjakan sesuatu tidak ada hikmah, tidak ada tujuan, tidak mungkin. Huwa rabbul arsyil karim, itu adalah Tuhan Rabbnya, Tuhan yang arsy yang sangat mulia. Dalam ayat lain Allah mengingatkan, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila, kata Allah. Allah menyatakan, saya tidak menciptakan langit dan bumi, kemudian isinya termasuk manusia ini apalagi, batila, dengan batil, dengan salah, tidak ada manfaat, tidak ada tujuan, tidak ada hikmah di balik itu. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Yang punya persangkaan seperti itu adalah orang-orang yang kafir, orang yang tidak percaya kepada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tanamkan untuk mendasari supaya kita mau bergerak, mau paham betul bahwa Allah menciptakan manusia ini ada maksud dan tujuan, ada hikmah, tidak hanya abas, main-main. Kalau makhluk Allah, kita manusia kadang-kadang membuat sesuatu, ada iseng. Apa iseng itu? Ya cuman nggak niat gitu aja.
Iseng, nggak ada manfaatnya. Kadang berbuat sesuatu tidak ada tujuan apa-apa, kan melakukan sesuatu tidak ada tujuan apa-apa. Itu tidak mungkin Allah melakukan seperti itu. Allah tidak apa yang diperbuat yang menjadi sifat Allah pasti sempurna dan ada hikmahnya. Lalu penegasannya sekarang, kalau Allah sudah menyatakan seperti itu, apa sebenarnya tujuan utama Allah menciptakan kita? Maka jawabannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil qat'i, ini sudah tidak terbantahkan lagi. Kata Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni. Di situ menyimpan namanya nun, harkatnya kasrah, tersimpan namanya ya mutakallim, liya'buduni, hanya untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni. Imam Al-Bukhari dalam sahih, dalam kitab sahihnya memberikan liyuwahhiduni, supaya mereka bertauhid kepadaku. Lalu apa bedanya ibadah dan tauhid? Tadi katakan berarti tujuan hidup manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, Bertauhid itu adalah kunci suksesnya atau diterimanya ibadah. Ibaratnya tauhid itu adalah wadah untuk semua ibadah, syarat sahnya semua ibadah. Ibadah itu ada kalanya khalisah, yang murni kepada Allah, ada kalanya ghairu khalisah, mahdha ghairu mahdha. Ini yang ghairu mahdha ini yang banyak orang lupa, sehingga waktunya habis beraktivitas sesuatu tidak ada nilai ibadahnya. Ini rugi. Jadi ibadah yang khalisah, ya, yang termaktub dalam rukun Islam, contohnya apa saja? Syahadat, salat, puasa, zakat, puasa, haji. Ini namanya ibadah mahdhah. Itu ibadah kepada Allah. Kita beribadah, kita menyembah Allah dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah, lewat salat, lewat puasa, lewat zakat, lewat haji. Itu contoh lain, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, itu langsung namanya ibadah yang murni kepada Allah. Ada yang ibadah ghairu khalisah atau ghairu mahdhah. Ibadah aktivitas kita keseharian kita itu bisa menjadi ibadah ketika kita menjaga atau memperhatikan niat dan ikhlasnya untuk Allah. Semua saja, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka li akhika shadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu menjadi sedekah, menjadi pahala. Wa bud'atu ahlika shadaqah. Daging lebihan istri kamu itu sedekah. Apa maksudnya? Yang kecil-kecil tutup telinga dulu. Ini ada yang kecil-kecil yang ikut. Mohon maaf, ini murid-murid saya tadi dari Ar-Rahmah Banaran ikut ke sini. Nah, kalau ada yang nanya kok ada peserta kecil, tapi ini cabai rawit ini. Kecil-kecil insya Allah pedas, sudah pedas ini. Sudah banyak hafalan Qur'annya, bahasa Arabnya dan lain-lain. Alhamdulillah, semoga mereka jadi penerus-penerus para ulama dari umat Nabi Muhammad ini. Baik. Jadi ibadah ghairu mahdhah, seluruh aktivitas kegiatan kita yang kita lakukan yang selama ini kadang-kadang kita anggap itu hal yang biasa, menjadi luar biasa, bernilai ibadah. Dengan cara apa? Dengan cara diniati, lalu diikhlaskan. Diniati maksudnya bagaimana? Misalkan akhlakul karimah itu adalah tujuan utama Rasulullah diutus.
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, itu tadi contohnya senyum kepada sesama muslim menjadi pahala. Cuman hati-hati, senyum sekarang banyak artinya. Ada senyum simpul, ada senyum sinis, ada senyum apa? Nah, itu harus tahu senyum yang sedekah itu senyum yang kira-kira membuat saudaranya juga tersenyum, bukan sembarangan senyum. Ada cerita teman saya itu orang Pare sana, orang Pare, ya. Dia hidupnya nggak pernah senyum sekali. Ustadz ini teman saya ngajari senyum itu sedekah, ya. Nah, senyum itu sedekah. Akhirnya dia setiap hari senyum, ketemu orang senyum, ya. Setiap orang dia ketemu senyum. Nah, tapi semua orang marah kepada dia, marah sama dia. Setelah teman saya panggil, kamu caramu senyum piye nek kamu senyum iku piye? Nek mesemu piye nek pedhok wong? Kok kabeh wong muring-muring karo awakmu iki piye? Katanya dia, kalau ketemu orang jadi senyum tapi mencucu, kayak orang menghina. Memang orangnya ini agak kurang sempurna. Tapi dia paham senyum itu sedekah. Akhirnya tiap ketemu orang mencuconi kabeh. Muring-muring, ini namanya senyum yang salah. Coba hal yang remeh dibahas oleh Rasulullah, utusan Allah, Rabbul Alamin, Tuhan segala alam ini membahas masalah senyum. Senyum menjadi pahala sesama muslim, semua orang Islam. Ini menunjukkan ibadah yang kadang-kadang kita tersia-sia. Bagaimana di atasnya senyum, menolong orang, ya, membantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba di mana dia menolong saudaranya. Jadi semua kegiatan kita itu menjadi ibadah. Makanya Abdullah bin Mubarak menyatakan, rubba amalin saghirin tu'azimuhun niyah. Kadang-kadang amal yang sedikit, yang kecil itu menjadi besar di sisi Allah karena niat. Karena niatnya benar, niatnya ikhlas, mencari ridha Allah, menjadi besar. Menjadi besar. Wa rubba amalin kabirin tuhaqqiruhu atau tusaghiruhun niyah. Kadang-kadang ada amal besar yang seharusnya mendapat pahala besar menjadi kecil karena niatnya nggak benar, niatnya kurang sempurna, tidak ikhlas, kurang ikhlasnya, sehingga yang besar menjadi kecil, yang ikhlasnya tinggi, yang kecil menjadi besar. Contoh, Bapak Ibu datang ketemu saudara, ya, ketemu saudara hanya duduk salaman, bercengkrama sebentar, guyu-guyu, cerita apa sebentar, setengah jam, pulang-pulang pahalanya banyak. Kenapa? Karena niatnya silaturahim, menyambung famili. Sambung famili, ini saudara saya, ya, menyambung famili. Apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi umrih falyasil rahimah. Itu coba balasannya. Pahala itu balasan. Siapa yang ingin panjang umur, siapa yang ingin banyakkan rezekinya, maka sambunglah famili. Kecil, sebentar telepon saudaranya yang sudah lama nggak ketemu, assalamualaikum, di mana, gimana kabarnya, ya. Habis itu terakhir nomor rekeningnya berapa. Lah ini perlu ini. Kadang-kadang orang itu ya cuman cerita tok. Dalilnya fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu ceritakan. Saudaranya dapat cerita tok, nggak kebagian, nggak kecipratan apa-apa. Ditanya juga nomor rekening, tapi yang nggak isi-isi rekeningnya. Ini saudara, kelihatannya biasa, kegiatan biasa, tapi bisa menjadi besar di sisi Allah gara-gara apa? Gara-gara niat. Nah, ibadah yang mahdah, ghairu mahdah, yang murni untuk Allah, yang tadi kelihatannya seakan-akan aktivitas keduniaan kita, jika kita bungkus dengan tauhid, maka ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dibungkus dengan tauhid, tidak dibawa dengan tauhid, maka tidak diterima oleh Allah. Lalu apakah itu tauhid? Yang utama adalah namanya tauhidul uluhiyah, yaitu konsentrasi segala ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak tolah-toleh kepada yang lain. Kita mau masuk masjid, ya, kelihatannya fisiknya noleh orang, tapi konsentrasinya Allah. Saya mau sujud kepada Allah, saya mau rukuk kepada Allah, saya mau takbir untuk Allah, Allahu Akbar, saya mau tahiyat untuk Allah, semua untuk Allah, gerakan saya untuk Allah. Namanya tauhid. Tidak terganggu oleh manusia, tidak terganggu oleh siapapun, ya. Manusia hanya lewat gitu aja, tapi yang dituju hanya Allah. Itu namanya tauhid. Sampai ibadah yang ghairu mahdhah, Allah memberikan gambaran dalam ayat Al-Quran, memuji orang-orang yang selalu bertauhid kepada Allah, baik dalam urusan dunia pun, urusan yang kelihatan aktivitas dunia. Apa contohnya? Dikatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia sedang ngasih orang lain sedekah, hadiah kepada orang lain, ngasih makan orang lain. Dia mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, saya kasih makan kamu, yang saya tuju itu adalah wajah Allah. Saya ingin dilihat oleh Allah, saya merasa dekat dengan Allah. Itu namanya ihsan. Namanya ihsan. Ingin dilihat oleh Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak berharap dari kamu balasan atau terima kasih. Gak ada harapan itu saya. Kalau kamu mau membalas, mau berterima kasih, itu kewajiban kamu, tapi saya gak cari itu. Yang saya cari adalah keridhaan Allah. Inilah tauhid, saudaraku. Inilah tauhid. Jadi manusia ini oleh Allah diciptakan untuk beribadah kepada Allah dengan segala bentuk ibadah tadi, lalu harus dibungkus dengan tauhid, dengan tauhid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhu. Allah tidak akan pernah menerima amal apapun dari hambanya kecuali yang dilakukan murni untuk Allah dan mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan utama, saudara. Tujuan utama kita hidup di dunia ini. Lainnya adalah sebagai apa? Sebagai media, sebagai pelancar, ya. Semuanya kegiatan yang lain. Utamanya adalah ibadah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memahami hal ini, marilah kita juga cari bukti-bukti atau ciri-cirinya. Apa kira-kira ciri-cirinya orang-orang yang sudah mengerti tujuan hidupnya dan mengerti apa itu tauhid? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pasti ini orang yang mengerti seperti itu, yang pertama, dia akan bersemangat beribadah kepada Allah. Semangat, nggak pernah pupus semangatnya, semangat beribadah dan selalu ingin menyempurnakan ibadahnya, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Kualitas ibadah itu contohnya kehusyuan. Kalau sholat, kehusyuan, tumakninahnya, jumlah rakaatnya. Kalau kuantitas ya, jumlah rakaatnya. Itulah kepastian ciri-ciri orang yang sudah mengetahui bahwa hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah. Tidak mungkin dia malas beribadah. Pasti dia selalu bersemangat mengejar bagaimana menyempurnakan ibadah saya, baik kualitasnya maupun kuantitasnya maupun jumlahnya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih.
Orang iman itu yang sudah paham dia akan ketemu Allah, dia ingin akhirat, maka pasti dia kalau malam qanitun ana al-lail, dia akan qanit, tunduk kepada Allah fisik dan jiwanya ana al-lail, di waktu-waktu malam, sajidan wa qa'ima, dia sujud, dia berdiri, ya, di banyak sekali dari waktu malamnya, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam beliau menangis dan menangis, duduk menangis sampai basah jenggotnya, sujud menangis sampai basah lantainya, bawahnya alasnya, ya, segala posisi nangis sampai subuh. Lalu datanglah Bilal menanyakan, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Rasul menjawab, laqad unzilat alayya hadhihi lailah al-barihah, sungguh diturunkan kepada saya sebuah ayat tadi malam, wailun fawailun liman la yaqiluha, sungguh kerusakan bagi orang yang tidak memikirkan ayat itu. Apa ayat itu? Ayat itu dalam sebagian riwayat dalam surah Baqarah atau akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Apa saudaraku yang dimaksud di sini? Rasulullah dituruni sebuah ayat, disuruh memikirkan betapa agungnya Allah dan betapa Allah punya maksud di dalam menciptakan semua yang ada ini. Semua yang ada ini, kejadian langit bumi, berhembusnya angin, terbitnya matahari, bergeraknya perahu-perahu di lautan, ya, kemudian tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, semuanya itu menjadi ayat bagi orang-orang yang mau berfikir. Artinya Allah mengingatkan kepada kita semua supaya ngerti betul apa tujuan hidupnya Allah menciptakan dia. Nah, yang kita ambil di sini bukan hanya itu, yang kita ambil bagaimana Rasulullah beribadah semalaman, berdiri, sholat lagi, kemudian tidur dan bangun lagi, sholat lagi. Pernah beliau semalam itu hanya baca satu ayat. Ini sebagai gambaran bagi kita. Ayat yang di akhir surah Al-Maidah, ya, yang isinya adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ucapan Nabi Isa besok di hadapan Allah ketika beliau menanyakan, wahai Isa, apakah kamu yang memerintah umat kamu untuk menyembah kamu dan ibu kamu? Kata Nabi Isa, ya Allah, saya tidak menjadi saksi mereka ketika saya sudah meninggalkan mereka. Saya tidak tahu ya Allah kalau mereka menyembah saya. Di akhir surah Al-Maidah, saya tidak tahu kalau mereka menyembah ibu saya yaitu Maryam. Saya tidak mengerti itu ya Allah. Lalu Nabi Isa di terakhir permohonannya, ya Allah, jika kau siksa mereka, mereka hamba engkau, jika kau ampuni mereka, memang engkau adalah zat yang maha perkasa dan maha memiliki hikmah. Beliau membaca ayat ini semalam, diulang lagi, menangis lagi, baca lagi, menangis lagi. Sebenarnya apa yang beliau pikirkan? Yang pertama, beliau ibadahnya semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, menunjukkan bahwa para nabi sendiri tidak punya kekuatan di sisi Allah tanpa izin dari Allah. Fakir semua. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Semua perlu ibadah, perlu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil bagaimana ibadah Rasulullah di waktu malam. Hal seperti itu. Dan lain-lain kualitas ibadah, kita melihat, kita mendengar bagaimana para ulama, para khulafaur rasyidin, misalkan ketika sholat betapa khusyuknya mereka, ya,
Abu Bakar As-Siddiq. Ini namanya kualitas. Kita pertanyakan, Rasulullah sering sholat itu menangis sampai di dadanya bersuara seperti suara gilingan. Suara gilingan sedang menggiling zaman dulu ya. Mungkin ibu-ibu yang sudah sepuh masih ingat tuh gilingan padi. Saya di desa dulu pernah lihat itu. Dari batu yang bundar dengan batu. Rasulullah sering ketika sholat beliau menangis sampai di belakangnya mendengar suara tangis. Ini namanya kualitas. Kualitas beribadah. Kemudian yang namanya Khalifah Abu Bakar ya, kalau sudah ngimami tidak pernah jarang sekali suaranya bisa jelas. Karena apa? Karena menangis. Sampai ketika Rasulullah sakit ya, beliau ditanya siapa yang mewakili? Abu Bakar. Katanya putrinya Abu Bakar siapa? Sayyidah Aisyah mengatakan jangan Abu Bakar, jangan bapakku. Ya Umar saja kan. Umar kan suaranya lantang. Bapakku kalau ngimami suaranya nggak jelas, nangis tok isinya nangis saja. Masya Allah. Kata Nabi, saya perintahkan antunna sawahibu Yusuf kan. Saya perintahkan Abu Bakar, kamu usul lagi kan. Kayak teman wanitanya Nabi Yusuf kan. Artinya banyak ngomong. Yang kita ambil di sini bagaimana kualitas ibadah. Kalau kita mendengar para ulama ya, ini namanya orang yang mengerti tujuan hidup. Ibadahnya itu diurusi tenan, bukan samben. Samben itu apa? Bukannya sambilan ya, sak longgare tok, sak ilingi ya, bukan. Memang diperhatikan ibadah itu apa kekurangannya, apa yang perlu saya sempurnakan. Itulah tandanya orang yang mengerti tujuan hidup, Bapak Ibu. Ada yang mengerti tapi lupa. Ada yang mengerti tapi tidak nancep di pikirannya. Ya sudah, kebalikannya, malas ibadah. Kalau orang mengerti tujuan hidupnya pasti ibadahnya nomor satu. Yang kedua, ciri-cirinya ya. Tadi kita bicara ciri-ciri orang sudah mengerti, paham tujuan hidupnya. Keduniaan bukan merupakan sesuatu yang sangat besar, yang besar di benaknya, kecil sekali. Itu tandanya orang mengerti tujuan hidup. Karena dia mengerti sifat keduniaan. Sifat dunia ini disebut mata'un qalilun, mata'ul ghurur. Langsung Allah menyatakan seperti itu. Mata'un qalilun, kesenangan yang hanya sedikit. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kenapa dikatakan menipu? Karena sebenarnya diangen-angen itu antara seneng nikmatnya dengan soronya. Apa soronya ini? Dengan sengsaranya. Wakeh sorone, walaupun nikmat. Kalau kita mau berpikir betulan ya, coba sebagai petani misalkan, kerja berapa bulan dia akan menikmati hasil pertaniannya. Soro, apalagi sekarang ya, tanamannya juga kena corona juga. Ya, nggak panen ya, pupuk mahal, apa-apa mahal. Apalagi sekarang muncul lagi ibunya corona, Omikron, Umi. Mudah-mudahan kakeknya nggak muncul, neneknya nggak muncul. Udah selesai di uminya saja. Selesai insyaallah. Biidznillah. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, bagi orang yang mengerti tujuan hidupnya untuk ibadah, kehidupan yang sebenarnya adalah besok di akhirat, maka pasti di benak dia, di hati dia, dunia ini akan kecil. Tidak punya ya menganggap dunia ini kecil, punya pun banyak pun tetap kecil. Karena apa? Karena dia akan memperbandingkan dengan yang ada di sisi Allah, dengan yang ada di surga nanti. Pasti dia perbandingkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Seandainya dunia ini dan isinya seluruhnya ada harganya,
ada nilainya dibandingkan dengan yang ada di sisi Allah. Surga yang uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang yang bertakwa, ada nilainya sesayap nyamuk saja, sesayap nyamuk. Maka yang kafir, yang tidak beriman, yang tidak punya jatah surga itu tidak akan dikasih seteguk air pun kalau ada harganya. Berhubung tidak ada harganya, tidak ada nilainya di sisi Allah keduniaan ini, maka diumbar, dilepas, dikasihkan banyak, walaupun juga bukan orang iman, bukan orang Islam. Banyak menurut kita. Karena apa? Karena dibandingkan dengan yang ada di sisi Allah. Bagaimana tidak besok, ya, kerudungnya wanita surga, kerudungnya saja kalau ditampakkan ke dunia akan menyinari seluruh dunia ini. Ya, seandainya sekarang ditampakkan ke dunia, dan nilainya, harganya lebih baik daripada dunia dan isinya. Satu jengkal di surga tanah lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada apanya kita ini? Subhanallah. Dan itu yang paling menakjubkan lagi, apa itu? Khalidan fiha, khalidina fiha abada. Maka dikatakan dunia ini qalilun, hurur. Karena apa? Karena nggak langgeng. Tadi kalau kita hitung aja antara sengsara dan nikmatnya, banyak sengsaranya. Sebagai pegawai, misalkan walaupun dia tingkatnya, pangkatnya sangat tinggi, kapan dia bisa menikmati? Kalau dapat gaji sebulan sekali misalkan. Terus kalau dapat gaji, kapan dia menikmati? Kalau dibelikan makanan sate atau makanan favoritnya. Terus kalau lagi makan, kapan nikmatnya? Di mana? Berapa jam? Masya Allah, kata orang-orang hanya segini. Nikmatnya hanya segini dok. Dari mulut, tenggorokan, kalau sudah masuk ke perut, sama tempe, tahu, soto, sate, sate Madura, sate mana lagi? Yang terkenal sate Madura ya. Kadang-kadang yang jual bukan orang Madura, satenya tok yang Madura. Soto Lamongan, saya ke Lamongan cari soto Lamongan nggak ada. Berarti itu bohong itu. Nggak ada di Lamongan, soto Lamongan itu nggak ada. Tulisannya, tulisannya. Kalau sotonya banyak. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus teliti seperti dunia itu memang betul-betul sedikit. Orang kaya raya, ya kaya raya, turah-turah semuanya turah. Juga sedikit dunia bagi dia. Karena apa? Karena dia, kata Rasulullah, lan ta'dua qadrak, kamu tidak akan melewati kira-kira keperluan kamu. Punya apapun, konglomerat sekalipun, milioner, ya sebutkan, tidak akan lewat dari keperluannya. Baju ya sama dengan orang miskin, baju berapa baju gitu aja. Umpama kendaraan walaupun punya banyak dia, yang dipakai hanya satu, satu tok yang dipakai Bapak Ibu. Satu itu pun di sebelah mana coba? Satu jok ikut tok. Itu kalau dinaiki 1 jam 2 jam, mobilnya mahal 2 miliar 3 miliar, 1 jam 2 jam mungkin masih nikmat. Coba kalau sudah 10 jam, sama panas. Ini pantatnya panas, sama kesel ya, sampai tempat dia minum vitamin lagi, minum obat lagi, sama. Masya Allah, punya rumah besar megah, ya 3. Apakah semua 3 rumah ditempati? Ketika mau nempati, tidak. Satu rumah sebelah mana? Satu kamar sebelah mana? Tempat tidur. Tempat tidur semua apakah separuh? Separuh. Masya Allah, punya kursi banyak gede-gede. Yang dipakai berapa? Satu saja. Punya makanan restoran segitu banyaknya, yang dimakan berapa piring? 1 piring Bapak Ibu. Punya mobil banyak, 1 yang dipakai. Nggak ada yang pakai mobil sekali pakai 10 digandeng-gandeng. Wong sugih iki. Nah, pakai baju 10 lapis. Nah, sugih iki. Iya sugih tapi edan ngono. Ghani majnun. Itu. Subhanallah. Kalau kita angan seperti itu. Itulah orang yang paham betul tujuan hidup, pasti dia akan menganggap dunia ini
sesuatu yang sangat kecil. Kalau sudah dianggap kecil, tidak ada yang diberatkan apa-apa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, seandainya saya oleh Allah diberi emas segunung Uhud, apa kata Rasulullah? Pastilah akan saya habiskan. Tidak akan ada beberapa hari saya habiskan, hanya saya sisakan 2 dinar untuk membayar hutang saya. Membayar hutang saya. Itulah Rasulullah, karena beliau sudah sampai kepada level tertinggi bahwa dunia ini ibadah. Dunia ini akan ditinggalkan, dunia sementara. Sehingga nggak takut melarat, nggak takut. Bahkan doanya beliau apa? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya miskin, hidupkan dengan miskin, dan kumpulkan saya ma'azumratil masakin, bersama kumpulan orang-orang miskin. Ini yang dimaksud Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu disuruh menjadi orang miskin, suruh meninggalkan keduniaan total. Misalkan itu contoh. Kalau orang sudah pahamnya betul dunia ini gak ada harganya apa-apa. Tapi kalau belum, ya sebaliknya, dunia menjadi sesuatu yang segalanya. Justru kalau nggak dapat, misalkan nggak dapat, malah bersyukur. Kalau dapat, apa ya? Istirja. Nggak sampai istirja. Artinya bukan kebanggaan yang luar biasa. Bukan kebanggaan yang ketika Khalifah Umar, ini contoh ya, mendapatkan kiriman harta benda yang melimpah ruah dari kawasan Irak saat itu, zaman Khalifah Umar, taruh di lapangan lebar, lapangan lebar, banyak, ada emas, ada ini. Wah, orang Islam saat itu senang, bahagia, karena mesti zaman Khalifah Umar mesti kebagian semua, nggak ada yang tidak kebagian. Sehingga mereka mengatakan, ini keutamaan Allah, hadza min fadlillah wa hadza min fadlillah, ini keutamaan Allah, ini pertolongan Allah, Allah memberikan pertolongan. Khalifah Umar apa? Malah menangis di tengah-tengah orang bersorak-sorak. Ya, mereka datang, salah satu mengatakan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ini adalah keutamaan Allah, ini adalah rahmat Allah, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa kata Khalifah Umar? Bal hadza mimma yajma'un. Kata Khalifah Umar, bahkan inilah termasuk keduniaan yang mereka kumpulkan. Bukan fadlillah wa rahmatih. Fadlillah wa rahmatih itu adalah Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah Islam, itu adalah iman, itu adalah tauhid. Dengan Islam, dengan iman, dengan tauhid, dengan Alkitab dan Sunnah, Anda semua mendapatkan sebagian kecil balasan di dunia ini. Tapi ini bukan keutamaan. Ini bukan semata-mata keutamaan harta ini. Bahkan harta ini termasuk yang mereka kumpulkan, yang orang-orang kafir kumpulkan. Hati-hati. Ini maksudnya adalah pemikiran orang yang orientasi, namanya madar fikrinya akhirat. Dia sadar betul dunia ini akan ditinggalkan. Yang utama adalah ibadah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Berikutnya ciri-ciri yang berapa tadi? Saya nyebutkan berapa? 2 ya, baru 2 ya. Yang ketiga berusaha menjadikan seluruh waktu dan semua aktivitas ibadahnya bernilai ibadah. Ini bernilai ibadah karena niat dan keikhlasan. Tadi sudah agak sedikit saya rinci di depan. Jadi dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya, melewatkan waktunya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jazakallah khair. Baru ingat. Saya yang baru ingat. Nah, ini saya ulang lagi. Banyak di antara kita yang lupa dengan ini. Dia waktunya hilang begitu saja tanpa ibadah. Padahal semua bentuk pengamalan pekerjaan kita bisa jadi ibadah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu sah dan tidaknya, diterima dan tidaknya tergantung niatnya. Yang kita ambil yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa saja yang dia niati. Niatnya untuk apa? Tadi sudah saya perinci, senyum, menolong, membantu, ya, berbuat baik kepada tetangga, ya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu falyukrim jarahu, memuliakan tetangga. Kata Rasulullah, kalau kamu masak daging banyakkan kuahnya, kalau tetanggamu enggak kebagian dagingnya, paling tidak kebagian kuahnya, tapi jangan terus-terusan begitu. Tersinggung juga nanti tetangganya, dia bau dagingnya malah kuahnya tok yang nyampe, kutah nanti kuah. Enggak perlu disiramkan kepada yang ngasih, tersinggung ya. Artinya Rasulullah memikirkan kita bagaimana semua kegiatan kita itu bisa menjadi sunnah beliau, bisa menjadi ibadah bagi kita. Tergantung apa tadi? Innamal a'malu bin niyat. Setiap orang akan mendapatkan amal itu menjadi sah tergantung niatnya. Ya, misalkan seperti kesungguhan zaman dulu, para orang-orang zaman dulu bersedekah itu karena mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, kata Nabi, takutlah kalian kepada neraka, lindungi dirimu dari neraka walaupun hanya kamu mampu bersedekah bisyiqqi tamrah, separuh kurma. Biji kurma itu paling sak jendean ini, atau paling gede ya sak ini jempolan ini, separuhnya kamu takut neraka dengan sedekah itu, walaupun itu hanya separuh kurma bisa melindungi kamu dari neraka. Jangan meremehkan amal kecil, kata para ulama. Barangkali justru yang kecil itu ketika diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah, itu bisa menyebabkan kamu selamat dari neraka, bisa kamu mendapatkan rahmat dari Allah, kamu bisa masuk surga. Masih ingat yang menolong anjing? Menolong anjing, hewan yang paling jelek ya. Makanya kalau orang misuh pakai anjing, ya, orang misuh, orang Jawa pakai anjing, orang Madura pakai patek celeng, anjing juga itu. Orang Arab sama, kalb gitu, bagar. Orang Arab kalau yang buruk akhlaknya itu begitu, misuh orang tuh kalb, kalbun itu anjing atau bagar, sapi, seperti itu. Anjing saudara ditolong hanya dengan ngasih minum air saja, satu sepatu yang panjang diminumkan, bisa masuk surga itu. Maka para ulama mengatakan walaupun itu bukan syariat kita, tapi itu cukup Rasulullah membuat gambaran bahwa kita jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jadikan itu ibadah. Bagaimana cara yang lain? Ikuti sunnah Nabi. Ketika kita melakukan kegiatan, biasakan berdoa. Berdoa sesuai dengan contoh dari Nabi. Menjelang tidur apa? Allahumma bismika amutu wahya. Bangun tidur ada lagi, sampai mau berhubungan itu juga ada nyebut bismillah, kan gitu. Makan, setelah makan, ya, mau keluar rumah, mau masuk rumah, semua ada. Kalau kita terbiasa melafadzkan itu, maka insya Allah semua kegiatan kita akan menjadi bernilai ibadah. Itu kalau orang mengerti tujuan hidup, pasti dibegitukan semua. Dia selalu mengingat Allah, selalu ingat mau keluar rumah, saya mau kemana ini, saya untuk apa ini. Jadi berpikir dulu. Itulah karena dia tidak ingin melepas hari-harinya, waktu-waktunya, tidak ada manfaatnya, itu tidak. Yang keempat, menjadikan segala potensi keistimewaan yang dimiliki untuk mengejar sukses akhirat. Bapak Ibu punya
setiap orang itu kan akan berbeda kemampuannya, potensinya. Ada yang ilmu, ada yang harta, ada yang tenaga, ya. Ada apa lagi? Semua ada dimiliki, jiwanya, fisiknya, pemikirannya, ya, hartanya, tahtanya, wanitanya semua yang dimiliki. Kalau orang punya tujuan, ngerti tujuan hidupnya, pasti dimanfaatkan untuk apa? Untuk mengejar akhirat. Untuk mengejar akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya suatu pagi bertanya, siapakah yang hari ini sudah nyambangi orang sakit? Yang ngacung Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Siapakah hari ini yang pagi ini sudah mengeluarkan sedekah? Ana ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini sudah sholat duha? Abu Bakar lagi yang ngacung. Semua ditanyakan Abu Bakar. Sehingga dalam kesempatan berikutnya beliau bercerita bahwa besok pintu surga itu akan ada macam-macam pintu. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu puasa, ada pintu itu banyak sekali pintunya. Kata Rasulullah, setiap orang yang punya keahlian maka dia dipanggil dari pintu keahlian itu. Yang ahli salat dipanggil dari pintu salat, yang ahli puasa dipanggil dari pintu puasa, dan seterusnya. Lalu Khalifah Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kalau panggilan seperti itu sesuai dengan keahliannya mudah saja, adakah yang dipanggil dari semua pintu? Sehingga mau ke sana, oh sini, mau ke sana, oh sini, dari semua pintu ada enggak wahai Rasulullah? Ada katanya. Wa arju antakuna minhum. Saya berharap, saya sangat berharap dan saya yakin kamu termasuk. Dan termasuk yang mau ke sana, panggil sana. Mau sana bidadari, aku bidadari. Oh, jadi yang mana nih yang tak masuk ini? Nah, artinya tapi di sana enggak ada bingung, enggak. Artinya saking kalau sudah bebas masuk ya tinggal milih saja yang mana yang paling disuka, kan begitu, paling disukai. Inilah yang menjadi gambaran, berarti ada orang-orang yang oleh Allah diberikan kelebihan, semua potensi yang dia miliki dia manfaatkan untuk cari surga, untuk mencari keridhaan Allah, untuk mengejar akhirat nanti. Sampai Khalifah Umar dia bilang suatu saat ketika Rasulullah memotivasi sedekah, pada saat itu datanglah Abu Bakar, datanglah Umar. Kata Umar, hari ini pasti saya akan salib. Apa salib? Abu Bakar. Masa saya kalah terus? Tak salib, dino iki tak salib pokoknya. Apa salibnya? Saya kalahkan, saya lampaui. Bawa dia hartanya, banyak yang dibawa. Sakit membawa ke depan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Madza tarakta li ahlika ya Umar? Rasulullah sudah tahu. Maksudnya Umar sudah tahu. Ini namanya fastabiqul khairat, bukan ingin dipuji orang, enggak, tapi karena dia merasa kalah kebaikannya di sisi Allah. Fastabiqul khairat itu boleh. Seperti itu. Tapi yang dituju adalah kebaikan di akhirat, enggak mau ketinggalan kebaikan. Yang dituju adalah ridho Allah. Madza tarakta li ahlika ya Umar? Katanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Taraktu misla hadza. Aku tinggalkan semisal ini. Berarti dia menyerahkan berapa persen ini? 50% dari harta miliknya, uang yang ada di rumah 50% dibawa. Kata Khalifah Umar, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Giliran terakhir Abu Bakar ditanya, madza tarakta li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Khalifah Abu Bakar? Taraktuhum lillah wa li rasulih. Saya tinggalkan mereka, saya pasrahkan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Digowo kabeh. 100% serahkan semua. Kata Umar, Masya Allah, gedek-gedek lagi, kalah lagi aku, kalah lagi. Kapan bisa menyusul? Ini gambaran cerita Bapak Ibu bahwa orang-orang yang paham betul dengan keduniaan ini hanya lewat, hanya kata Rasulullah, qantaratu jawaz. Ini hanya jembatan untuk lewat,
kun fid dunya ka'abiri sabil. Jadilah kamu di dunia hanya seperti melewati sebuah jalan, hanya bernaung di suatu tempat sementara. Sementara. Dan kalau kita ingat betul memang sementara, saudara. Apalagi kita perbandingkan dengan hari akhirat. Satu hari di akhirat berarti 12 jamnya akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Satu hari. Apa yang kita kejar di dunia ini? Satu hari di sana, 12 jam di sana sama dengan 1000 tahun di sini. 1000 tahun itu kalau kita umur 100, siapa yang usul mau 100 nih? Nah, insya Allah kalau maunya ya semuanya, tapi biasanya 60, 70, kalau tidak mati ya sudah lemes. Sudah lemes ya. Sudah nggak seperti di bawah 40 lagi. Itu saudara. Umur 100 tahun, 1/10-nya 1000. Di akhirat 1/10-nya 12 jam. Ini selalu saya sebutkan. Karena saya sendiri ingin mengingat itu supaya sadar dunia ini hanya sementara. Sementara saja. 1/10-nya 12 jam itu 1 jam 120 menit, 1/10-nya 12 menit. 1 jam 60 menit. 12 berarti 72 menit di akhirat. 100 tahun. Kalau 50 tahun, ya sudah. Berapa? 72 bagi 2. 35, 36. Ya, 36 menit di sana. Cari apa kita di dunia ini? Inilah yang perlu kita sadari, perlu kita buka hati dari hati yang paling dalam. Dunia ini adalah untuk beribadah. Dengan waktu yang sesingkat itu kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan yang selama-lamanya. Selama-lamanya. Tadi nomor 4, tandanya adalah semua potensi keistimewaan yang dimiliki pasti dia gunakan untuk mengejar akhirat. Mengejar akhirat. Sebagaimana contoh-contoh tadi. Yang terakhir memiliki budi pekerti yang luhur dan sifat-sifat yang mulia. Itu pasti. Jadi orang mendahulukan akhirat, pasti dirinya itu berusaha memiliki sifat-sifat yang baik, akhlakul karimah, walaupun asalnya belum mampu. Seperti ceritanya Khalifah Umar, katakan beliau keras, tapi setelah berpindah ke Islam berganti menjadi tegas dan keras, tapi lembut. Nah, tegas kerasnya kapan? Terhadap hukum-hukum Allah. Lembutnya kapan? Bahkan lebih lembut daripada yang sudah lembut. Itulah Khalifah Umar. Ketika beliau melakukan kesalahan, menangisnya bisa berhari-hari. Pernah beliau berkumpul dengan para tokoh, kemudian datanglah orang desa, datang nyela-nyelani tokoh-tokoh itu, terus dia masuk, dia minta sesuatu kepada Khalifah Umar. Oleh Khalifah Umar dipukul, didorong dengan tongkatnya, disuruh pergi dulu, sana dulu, nanti tunggu, kamu nggak tahu saya sedang apa. Saudaraku, setelah beliau mengusir orang ini dan orang itu pergi, beliau teringat, ya Allah, hai Umar, wahai Umar, apa yang kamu lakukan? Itu ruyahmu, itu orang yang punya hajat, punya keperluan, kenapa kamu tolak? Dalam pikirannya seperti itu, langsung suruh manggil dan suruh datang, dia serahkan tongkatnya itu kepada orang ini, pukul saya, balas saya telah mukul kamu dengan tongkat saya tadi, pukul saya. Lalu istrinya bercerita, berhari-hari beliau menangis, mohon sudah dimaafkan oleh orang ini sebenarnya, tapi beliau merasa salah. Itu contoh bagaimana asalnya keras, zalim, ya, masa kafirnya, setelah Islam keras, tegas, tapi lembut, lemah lembut, perasa, tenggang rasa, welas kepada ruh. Itu contoh, salah satu contoh. Mungkin di antara kita ada yang asalnya barangkali dari Madura, asalnya keras, dari Sulawesi keras, dari Aceh keras. Kerasnya dalam apa? Dalam kebaikan. Dirubah semua menjadi akhlakul karimah, menjadi budi pekerti yang sangat baik, sebagaimana budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini suka menolong, suka membantu, ya. Saya punya banyak teman, di antaranya orang yang suka membantu. Ini saya sendiri mengambil ibrah, ya, mengambil ibrah. Orangnya itu memang sudah jadi karakter dia.
senang membantu orang, siapapun dia bantu, siapapun dia tolong. Dia takut menganiaya siapapun, sampai hewan sekalipun, kucing sekalipun, ya, apapun dia tolong. Saudaraku, saya melihat orang itu di mana-mana ditolong oleh Allah. Dia ada di posisi manapun ditolong oleh Allah, ditolong oleh Allah. Posisi kejepit, posisi apa ya, porsi dimusuhi orang, dia pasti ada pertolongan. Karena pribadinya itu sudah bawaannya begitu. Bagi yang belum punya pribadi seperti itu, bawalah pribadinya seperti itu, paksa melakukan akhlakul karimah, melakukan akhlak-akhlak yang baik. Karena apa? Karena akhlak itu akan membawa derajat kita besok di hadapan Allah. Besok di surga itu akan ada orang yang derajatnya itu, ya, orang ahli sholat, ahli puasa iri dengan derajat orang ini. Katakan, kenapa ini bukan ahli sholat, bukan ahli puasa, derajatnya kok menyamai kami yang ahli sholat, ahli puasa? Akhirnya dijawab oleh malaikat, bi husni khuluqihi fid dunya, sebab orang ini punya akhlakul karimah selama dia di dunia, sehingga derajatnya sangat tinggi. Inilah ciri-ciri terakhir yang saya katakan tadi. Karena dunia sudah kecil di hadapannya, yang menjadi pemikirannya adalah akhirat, maka seluruh geraknya, sifatnya itu meniru Rasulullah. Berusaha menolong orang, tenggang rasa dengan orang lain, suka memaafkan orang lain, ya. Begitulah yang ada di pikirannya. Sehingga akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hal yang utama dalam kehidupan dia. Fa insyaallah, menurut Pak Ketua tadi kurang lebih 1 jam untuk niki perdana atau sudah? Nah, perdana ya. Insyaallah mudah-mudahan kajian rutinnya untuk majelis ini bisa Allah memberikan kemudahan-kemudahan dan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Fa insyaallah materi yang saya sampaikan saya cukupkan. Kalau diteruskan nanti ya, kalau yang capek enggak, yang di bawah enggak capek, yang di atas yang capek. Baik, saya kenalkan bahwa secara khusus ya, kalau tadi secara umum, saya asalnya barangkali ada yang belum kenal, saya asalnya ada di Islam Jamaah. Di Islam Jamaah, di pusatnya di Kediri ini. Ini sedikit saya curhat karena saya mau titip sesuatu untuk Bapak Ibu. Jadi setelah saya belajar di Mekah, berguru di Mekah di sana, baru saya menyadari bahwa di dalam jamaahnya Islam Jamaah itu banyak sekali penyimpangan. Tapi secara umum saudara muslim yang lain, kelompok yang lain tidak mengerti itu secara umum ya. Karena apa? Karena ditutupi. Saya bercerita ini bukan membuka rahasia untuk menjatuhkan, tidak, karena saya merasa kasihan dengan mereka. Golongan Islam Jamaah ini sudah banyak jamaahnya, dan rata-rata yang di bawah itu banyak orang awam, tidak banyak mengerti memahami agama Islam dengan sesungguhnya. Mereka didoktrin dengan iming-iming surga, tapi sebenarnya para pendoktrin ini tidak ahli agama, sehingga banyak penyimpangan, terutama dalam akidah. Karena mereka itu keluarga saya, bahkan yang di atas itu ya keluarga istri saya, ya rata-rata. Maka saya pulang dari Mekah itu masih berada di mereka. Maksud saya adalah memperbaiki dari dalam, meluruskan akidahnya, meluruskan hal-hal penyimpangannya. Namun pada akhirnya saya ketahuan rencananya untuk memperbaiki mereka, meluruskan itu ketahuan. Tapi menurut mereka bukan meluruskan, tapi menyimpangkan, menjauhkan dari kemurnian agama menurut mereka. Ini titip, barangkali punya tetangga atau punya saudara yang masih ada di Islam Jamaah. Kalau dari saya dan teman-teman pasti mereka menolak.
Karena dari atas sudah di setel, sudah ada setelan suara dari atas itu satu, bahwa Khalil Bustami adalah ulama pengkhianat, adalah ulama yang akan membawa kita kepada kesesatan, ulama yang akan begini, ulama yang pelimpan dan semuanya. Bahkan mereka menyampaikan fitnah-fitnah yang tidak pernah saya lakukan, tidak pernah saya ada di benak saya, tapi untuk menutup ke bawah. Nah, barangkali dari saudara-saudara muslim yang lain secara personal, secara pribadi bisa mengingatkan, kasihan. Nah, intinya hanya tiga hal. Hanya tiga hal ini titik beratnya. Pertama, mereka mengkafirkan umat Islam di luar golongan mereka. Semua, walaupun mereka baik-baik secara lahir, ya, ketoke bertetangga, tapi dalam keyakinan mereka semua kafir, semua Islamnya tidak sah, kecuali kalau ikut di jamaah mereka. Itu intinya. Maka kita sadarkan, kita kasih tahu umat Islam, semua saudara kita, ya, semua ikhwah kita. Itu yang pertama, takfir, punya keyakinan takfirin. Ya, alhamdulillah saya masih bisa bersyukur dengan kejadian saya dan teman-teman keluar. Banyak tokoh-tokoh yang sadar dan keluar, ribuan orang, dan keluar sadar bahwa Islam itu tidak seperti itu. Kalau takfir itu adalah akidahnya Khawarij, golongan Khawarij, aliran yang tidak benar dalam Islam. Yang kedua adalah sistem atau jamaah dan imamah yang mereka pahami. Jadi mereka merasa jamaah yang benar, golongan yang paling benar karena punya imam, ada imamnya. Imam ini maksudnya pemimpin yang mereka rahasiakan di dalam, yang mereka baiat. Mereka datang satu persatu kalau masuk ke Islam jamaah harus baiat. Sebenarnya golongan lain ada, cuman ini lebih parah daripada golongan lain. Golongan lain yang dibaiat juga ada, cuman masih ringan. Kalau ini parah. Di mana letak parahnya? Karena ini menjadi standar sahnya Islam, standarisasi sahnya Islam, kemudian surga nerakanya orang di sini. Jadi kalau baiat kepada imam baru sah Islamnya. Syahadat kita itu, siapapun bersyahadat tidak sah kecuali kalau dia ucapkan di depan imam atau bersyahadat ketika baiat. Ini yang menjadi masalah. Kalau hanya baiat biasa seperti golongan lain, itu mungkin ada mukhalafah saja, mukhalafah dengan sirah-sirah tertentu. Ada yang benar, dia berjanji taat, ya hanya sebatas pemimpin golongan, seharusnya begitu, ya, seharusnya begitu. Tapi ini tidak, imamnya dianggap ini yang paling sah seluruh Indonesia, bahkan yang awam itu sedunia, sehingga mereka berani mengatakan bahwa Mekah itu sesat, Mekah itu menyimpang, dan seterusnya. Seperti saya ini kan keluar dari sana, lulusan sana, dia katakan itu sudah sesat itu, karena Mekahnya sesat. Guru-guru di Mekah itu sesat semua gitu. Yang murni kapan? Yang dulu, yang zaman dulu, tahun kurang lebih tahun berapa itu? 30 sampai 40 katanya, ketika pendiri Islam Jamaah belajar di sana menurut mereka. Setelah itu sudah tidak murni lagi, tidak ada kemurnian lagi. Itu yang mereka yakini. Jadi yang kedua itu mereka punya sistem jamaah dan imamah menurut mereka sendiri, tapi dalilnya pakai Quran hadis juga. Quran hadis. Jadi dalil-dalil bab imarah kekuasaan, khalifah dan itu dipakai oleh mereka. Dipakai semuanya. Padahal imamnya itu tersembunyi. Nah, ini saya juga ingin meluruskan 7 tahun. Yang takfir tadi saya lunturkan sedikit-sedikit. Nggak bisa langsung frontal, nggak bisa. Yang bab imamah selalu saya serukan imam jamaah. Saya bahasakan halus begitu. Imam jamaah kita. Nah, imam jamaah kita, pemimpin golongan kita maksudnya. Ya komunitas kita ini harus dipahami seperti itu. Bukan imam yang khalifah, imam yang paling sah, imamul muslimin. Orang Islam nggak bergabung berarti dia nggak punya imam. Kalau nggak punya imam berarti mati jahiliyah. Mereka
Man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Semua dalilnya dari Quran, dari hadis, tapi pengertiannya yang salah. Ini yang kedua. Jadi nanti kalau ketemu punya saudara dikatakan, iya imam kamu itu imam gak apa-apa, kamu angkat jadi, tapi imam golongan kamu, golongan kamu saja. Sama dengan di tempat lain juga ada pemimpinnya, namanya bukan imam tapi ketua. Sama dengan itu, punyamu juga sama. Imam itu bahasa kita ketua, rois, apalagi ya, kepala, manajer, itu namanya ketua, manajer. Jadi disadarkan seperti itu. Nggak apa-apa itu kalau kamu anggap sebagai ketua kamu di golongan kamu, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu anggap itu penentu surga, imam ini diyakini besok yang akan menuntun surga itu imam itu. Tanpa punya imam nggak bisa masuk surga. Ini kan parah ini. Katanya imamnya besok ini diyakini inilah yang akan membawa kita kepada Rasulullah, bertemu Rasulullah, nanti akan bawa menggiring ke surga dan seterusnya. Jadi jamaah yang di bawah itu perasaannya nggak bisa, jalan lain itu nggak bisa. Islam saja nggak cukup, iman saja nggak cukup, harus berjamaah dengan mereka. Itu yang mereka yakini. Ini jadi disadarkan, dikembalikan ke akal sehatnya, akal normalnya ya. Soalnya ke doktrin itu nggak normal sudah pikirannya, nggak normal. Yang ketiga, mereka punya tarikan-tarikan sodakoh yang diwajibkan. Sebenarnya di golongan lain ada juga. Cuman yang ini yang jadi masalah, wajib terus ditentukan jumlahnya seperti zakat itu. Seperti zakat itu ada 10%, ada 5%, 7,5%, ada 2,5%. Ditentukan, kemudian diwajibkan. Yang penyimpangan paling menyimpang ini jadi standar surga neraka juga. Ini masalahnya. Ini disebut oleh mereka sambungnya ru'yah kepada imam berupa pembelaan. Bahasanya mereka begitu, berupa pembelaan. Pembelaan itu uang maksudnya. Ini sambung kepada imam. Kalau tidak ngasih berarti putus dengan imam. Kalau putus berarti tidak mendapatkan persaksian imam. Awakmu dudu jamaahku, gitulah. Nah kalau nggak mendapat persaksian imam berarti tidak bisa masuk surga, karena imam yang akan membawa dia besok. Seperti itu keyakinannya, seperti itu. Makanya itu ya kita harusnya ketawa, memang ketawa yang lucu, tapi itu jadi keyakinan bagi mereka. Nah saya 7 tahun ingin meluruskan ini. Ayo kembalikan ke sunnah, ayo beginikan seperti zaman Abu Bakar, Umar. Nggak didengar, bahkan saya dianggap tukang ngendon-ngendoni tukang resolusi waliyadzubillah. Kurang lebih 3 itu. Mohon maaf, ini saya tambahkan sedikit, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nah sekarang ini saya ya kembali menjaga amanat ilmu, apa yang kami terima dari para guru ya, kemurnian Al-Quran dan Sunnah, cara belajar yang benar, cara mempraktekkan yang benar. Fa insyaallah ini menjadi amanat untuk saya sampaikan kepada semua umat yang memerlukan. Mudah-mudahan pertemuan kita singkat malam ini Allah memberkahi. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian tadi uraian tentang tujuan hidup manusia oleh Ustadz Khalil Bustami. Sebenarnya masih hujan Ustadz, jamaah masih betah-betah di menyimak. Monggo. Ya, tetapi tetap harus diakhiri karena waktu sudah lewat. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita agendakan kembali untuk beliau mengisi di halakoh kajian Islam di Masjid Mustajab ini. Terima kasih Ustadz. Dan sebelum ditutup ada informasi untuk selagi kajian At-Ta'awun di besok hari Ahad tanggal 13 Maret bertempat di Masjid Darul Arkom Kelurahan Banaran Pesantren Kota Kediri dengan
pembicara Ustadz Pits Hizbullah Khaidir dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Islah Lamongan. Dimulai pagi hari, dan Bapak Ibu yang menyimak kajian pagi ini tidak bisa hadir di tempat ini, bisa juga menyimak di Majelis Tablik Channel ataupun di Bakah Mukaromah Channel ya. Demikian Bapak Ibu, marilah kita akhiri halakoh kajian pada malam hari ini dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang memandu acara ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.